이상석 씨 계신가요? Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama 3F Movie. Kali ini gue akan menceritakan alur film No Mercy. Film ini mengisahkan seorang kakak yang baru saja keluar dari penjara. Ia berniat melakukan balas dendam atas penderitaan yang dialami adiknya selama ia di penjara. Mulai dari dibully, diperkosa, hingga dijual ke pria hidung belang. Bagaimana perjuangan sang kakak untuk adiknya? Inilah No Mercy. Scene dibuka ketika sosok wanita cantik bernama Annie bebas dari penjara. Ia merupakan mantan bodyguard yang sangat pandai berkelahi. Hal pertama yang ia lakukan setelah bebas adalah menemui adiknya yang bernama Rooney. Rupanya, Rooney juga sudah menantikan kedatangan sang kakak. Rooney merupakan remaja yang memiliki keterbelakangan mental. Sepeninggal kakaknya di penjara, Rooney kesulitan untuk belajar, walaupun itu hanyalah sesuatu yang mudah, sehingga kedatangan kakaknya bisa mengubah pola hidupnya yang suram. Oke, gua terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana Annie bisa masuk penjara. Beberapa tahun yang lalu, Rooney sedang membeli cemilan di sebuah minimarket. Kemudian si pemilik toko datang menghampirinya. Pemilik toko itu mengetahui bahwa Rooney memiliki keterbelakangan mental. Dengan itu, pemilik toko memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meraba-raba tubuh Rooney. Tidak hanya itu, ia juga memperkosa Rooney. Kemudian pemilik toko itu menceritakan ke temannya yang merupakan seorang fotografer dan pemilik bengkel bahwa ia telah bermantap-mantap dengan seorang siswi idiot yang cantik yang biasa lewat di sekitar sini. Kemudian giliran si fotografer berpura-pura mengajak Rooney ke studionya untuk menjadi model. Tetapi di sana Rooney malah diperkosa olehnya. Setelah itu, giliran si pemilik bengkel membawa Rooney ke bengkelnya untuk bermantap-mantap di dalam mobil orang yang sedang diservis. Ternyata, si pemilik mobil yang merupakan seorang pejabat menemukan sebuah celana dalam di dalam mobilnya. Lalu pejabat tersebut meminta supirnya untuk mencari tahu siapa pemilik celana dalam itu. Setelah ia mengetahui pemilik celana dalam itu adalah Rooney, ia pun membawanya ke hutan untuk bermantap-mantap di dalam mobilnya. Si supir sendiri menyaksikan kejadian tersebut dari jauh. Annie yang melihat sikap adiknya semakin hari semakin aneh pun bertanya, tetapi Rooney tidak mau menjawab dan hanya bisa menangis. Annie yang curiga pun mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Annie melihat adiknya dijemput oleh sebuah mobil yang tak lain adalah supir si pejabat tadi. Rooney dibawa ke hotel, lalu dicekoki obat-obatan. Saat akan bermantap-mantap, Annie masuk ke kamar hotel tersebut, kemudian menyerang si pejabat hingga mata si pejabat tersebut tertikam. Di sini Annie belum mengetahui bahwa masih ada 3 orang lagi yang pernah memperkosa adiknya. Dan itulah alasan mengapa Annie dipenjara. Oke, kita kembali saat Annie bebas. Mereka pulang ke rumahnya. Saat mereka makan, Annie memberikan Rooney sebuah jepitan rambut sebagai hadiah. Rooney sangat senang, lalu memeluk dan mencium kakaknya. Saat akan tidur, Annie mengatakan akan mengajak Rooney untuk berziarah ke makam orang tua mereka pada hari libur. Kemudian Rooney meminta berziarah besok saja, tetapi Annie menolak karena besok Rooney masih masuk sekolah. Lalu Annie memeluk adiknya dan mengatakan harapan Annie adalah agar Rooney bahagia seperti orang lain. Singkat cerita, pagi pun tiba. Rooney berangkat ke sekolah dan telah menyiapkan sarapan untuk kakaknya, dan juga memberikan hadiah untuk kakaknya berupa gaun dan sepatu berwarna merah. Di tempat lain, Rooney diajak oleh teman kelasnya yang tukang bully untuk pergi ke sebuah tempat karaoke. Di sana mereka menelanjangi Rooney
dan mendokumentasikannya. Lalu Rooney dibawa dan diperkenalkan ke teman laki-laki mereka. Kita sebut saja trio fuckboy. Mereka mengajak Rooney untuk mencari uang, yaitu dengan cara menggoda pria hidung belang di sekitar hotel tersebut. Ketika Rooney sudah diajak masuk ke kamar hotel oleh seseorang, maka Rooney akan mengirimkan nomor kamarnya. Dan pada saat Rooney akan dimantap-mantap, Rooney harus berteriak. Kemudian trio fuckboy akan menggerebek dan menghajar pria hidung belang tersebut, lalu memerasnya dengan ancaman memperkosa anak di bawah umur. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Mereka berhasil memeras beberapa pria hidung belang, hingga mereka mendapati calon korban yang merupakan seorang preman dan sekaligus pelaku penculikan gadis untuk dijual ke gigolo. Trio fuckboy itu masih mencoba untuk memeras dengan mengancam akan melapor polisi, tetapi mereka malah dihajar oleh preman itu. Lalu preman itu memberikan penawaran, yaitu preman itu akan memberikan sejumlah uang untuk mereka, asalkan Rooney dibawa olehnya. Trio fuckboy mau tidak mau harus menyetujuinya dan menandatangani surat perjanjian. Dengan demikian, Rooney pun dikorbankan untuk dibawa oleh preman tersebut. Di tempat lain, Annie mulai khawatir karena Rooney tak kunjung pulang. Ia pun mencarinya, tetapi tidak berhasil. Lalu ia kembali ke rumah, tetapi Rooney masih belum pulang. Ia ketiduran hingga bangun di pagi hari, tetapi Rooney masih belum pulang juga. Kemudian ia mengganti pakaiannya dengan gaun yang diberikan Rooney tadi. Ia pergi ke sekolah Rooney, akan tetapi Rooney tidak ada di kelasnya. Lalu ia menemui wali kelas Rooney. Wali kelas tersebut dengan santainya menjawab bahwa sudah biasa anak sekolah kabur dari rumah, dan juga menyalahkan Annie karena telah memasukkan adiknya ke sekolahan umum. Saat Annie akan pergi, salah satu teman Rooney menghampirinya dan memberikan video Rooney yang ditelanjangi di tempat karaoke tadi. Di sisi lain, tukang buli sedang mengganti pakaian mereka di toilet. Setelah selesai, mereka melihat Annie yang sedang menunggu mereka. Annie menanyakan keberadaan adiknya, tetapi mereka bilang tidak tahu. Kemudian Annie menghajar mereka satu persatu sampai mereka ketakutan. Lalu Annie pun dibawa ke tempat trio fuckboy. Sesampainya di sana, tanpa sepatah kata pun Annie langsung menghajar trio fuckboy, dan ia pun diberikan kartu nama si preman yang membawa adiknya. Hal ini sudah bisa membuktikan pada polisi bahwa adiknya benar-benar hilang oleh para penculik. Tetapi tidak ada harapan baginya jika sudah berurusan dengan polisi yang rumit. Ia pun memutuskan akan melakukan pencarian sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Di sisi lain, ternyata si preman telah menjual Rooney ke gigolo, sekaligus pemilik tempat hiburan malam. Kemudian si gigolo menghampiri Rooney untuk mencicipi tubuhnya sebelum disewakan ke pria hidung belang. Saat mengeluarkan goloknya, Rooney langsung menggigitnya sampai berdarah. Setelah kejadian itu, si gigolo meminta si preman untuk mengembalikan uang dan menjemput Rooney kembali. Si preman pun terpaksa menyetujuinya. Saat akan mengembalikan uang ke tempat si gigolo, si preman tidak menyadari bahwa Annie sedang mengikutinya dari belakang. Kemudian Annie menabrak mobil si preman dari belakang, lalu menyetrumnya hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, si preman pun terbangun dengan posisi Annie telah siap mencekik lehernya. Annie meminta si preman untuk membawa ke tempat adiknya berada. Dengan tali yang siap mencekik lehernya, si preman pun terpaksa menyetir dan membawa Annie ke tempat gigolo tadi. Di tengah perjalanan, si preman sengaja menabrakkan mobilnya ke pinggir jalan yang sepi. Lalu perkelahian pun terjadi. Ya, Annie berhasil membuat preman itu pingsan lagi dan memasukkannya ke bagasi mobil. Kemudian ia menelpon si gigolo untuk menanyai adiknya dengan berpura-pura sebagai asisten si preman. Si gigolo mengatakan bahwa Rooney telah dibawa oleh seseorang yang telah membayar sejumlah uang kepadanya. Annie pun langsung menuju tempat si gigolo tersebut. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan asisten si gigolo yang memakai jepitan rambut milik adiknya. Lalu ia menghajarnya. Si asisten pun mengarahkan Annie ke ruangan bosnya. Annie bertanya di mana adiknya sekarang, tetapi si gigolo tidak mau memberitahu dan malah mencoba menghajar Annie, dan perkelahian pun terjadi.
Eni berhasil mengalahkan gigolo tersebut. Kemudian si asisten menceritakan semua yang terjadi sesaat sebelum Rooney dibawa. Ternyata Rooney sempat menelpon Eni ke telepon rumah, tetapi Eni tidak sedang berada di rumah. Kemudian Rooney menelpon pemilik minimarket meminta bantuan untuk menebusnya, tetapi yang datang menjemputnya seorang pria muda dengan memakai setelan jas. Eni pun mendatangi minimarket tersebut dan bertemu dengan pemiliknya. Pemilik minimarket tersebut menceritakan semua pemerkosaan yang pernah ia, si fotografer, dan si pemilik bengkel lakukan kepada adiknya. Mengetahui hal itu, Eni semakin naik pitam. Ia langsung menghajar pemilik minimarket itu dan menjepit jarinya di pintu hingga putus. Kemudian ia mendatangi si fotografer untuk menanyakan keberadaan adiknya, tetapi si fotografer mengelak. Lalu Eni menghajarnya hingga tak berkutik. Si fotografer menyuruhnya untuk bertanya ke pemilik bengkel. Eni pun langsung menuju bengkel yang dimaksud. Ia menghampiri pemilik bengkel sambil mengambil palu dan langsung menghantam tangan si pemilik bengkel tersebut. Si pemilik bengkel pun memberikan nomor telepon supir si pejabat dan juga mengaku bahwa ia telah menelpon si pejabat untuk memberitahu Rooney sedang berada di tempat si gigolo. Dan yang menjemput Rooney di tempat si gigolo tadi ternyata adalah supir si pejabat. Si pejabat tersebut berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Eni karena telah membuat matanya buta sebelah. Alasan Rooney dibawanya agar Eni datang menghampirinya. Eni menelpon ke nomor yang diberikan oleh pemilik bengkel tadi dan menanyakan keberadaan adiknya. Tetapi supir tersebut menolak dan Eni pun memberikan peringatan bahwa ia pasti akan menemukannya. Kemudian Eni menghampiri markas si pejabat. Ia berhasil melumpuhkan pengawal dan menyusup ke ruangan di mana si pejabat sedang beristirahat. Eni menodongkan pistol, tetapi si pejabat berhasil mengalihkan Eni lalu berteriak memanggil pengawalnya yang lain. Eni berhasil melumpuhkan semua pengawal, akan tetapi si pejabat berhasil kabur dengan mobilnya. Eni mengejarnya sampai di sebuah jalan ia harus terperosok, dan si pejabat berhasil kabur. Tak lama kemudian, supir si pejabat menelpon dan menceritakan semua rencana si pejabat serta memberitahu keberadaan adiknya. Sesampainya di parkiran, tiba-tiba ada sebuah mobil menabraknya, tetapi Eni berhasil menembaknya. Merasa supirnya telah mengkhianatinya, si pejabat pun menikam si supir hingga tewas. Di tempat lain, Eni bersiap-siap untuk menyerang si pejabat di lokasi yang telah ditentukan. Singkat cerita, malam pun tiba. Eni datang dengan mobilnya membuat si pejabat heran dengan keberaniannya. Eni langsung menabrak kerumunan pengawal si pejabat dan pertarungan pun terjadi. Eni berhasil melumpuhkan semua pengawal si pejabat, lalu menghampiri ruangan tempat adiknya disekap. Saat ia masuk, ia diserang oleh pejabat dari belakang dan tertikam di perut. Tetapi pada akhirnya Eni berhasil membunuh si pejabat itu dan menyelamatkan adiknya. Scene ditutup dengan memperlihatkan Eni sedang mengendarai mobil dengan luka tusuk di perutnya, dan film pun selesai. Cukup sekian alur cerita film No Mercy dari gua. Semoga kalian menikmatinya dan terima kasih. Adios.